Selamat pagi teman-teman, saya Andre dari 12 D nomor urut 5. Dan hari ini aku ingin menceritakan kepada kalian tentang salah satu organisasi atau ordo yang memang sudah lama aku kenali dan memang juga sudah terkenal atas karya-karyanya, yaitu Bruderan FIC. Untuk kalian yang belum pernah tahu apa sih FIC itu, ya ini sedikit tentang sejarahnya. Oke, jadi Congregatio Fratrum Immaculate Conceptionis Beatae Maria Virginis atau Indonesianya adalah Kongregasi Para Bruder Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda, singkatnya FIC, adalah sebuah ordo di Gereja Katolik Roma yang didirikan di Maastricht, Belanda pada tanggal 21 November 1840 oleh Pastor Ludovicus Rutten bersama temannya, Bruder Bernardus Hugen, sebagai CEO pendiri dan bruder pertama kongregasi ini. Sebelum aku bicara lebih lanjut tentang FIC, mungkin lebih baiknya aku akan kenalin kepada kalian tentang kedua tokoh pokok ini. Pertama, Pastor Ludovicus Rutten. Pastor Rutten ini lahir di kota Maastricht pada tanggal 8 Desember 1809 dari keluarga pengusaha anggur dan bir. Dari muda, Rutten sudah merasakan panggilan hidup untuk menjadi imam. Ia semenjak saat itu mempersiapkan diri untuk masuk ke seminari dan melanjutkan studi filsafat sampai dia akhirnya ditabiskan menjadi imam. Nah, pada suatu saat imam muda Rutten ini mengalami suatu panggilan untuk menyerahkan seluruh hidupnya dan kekayaannya untuk pelayanan pendidikan dan pembinaan Kristiani kaum muda, terutama pada kaum muda yang miskin dan terlantar di kota kelahirannya Maastricht, yang pada waktu itu kondisi sosialnya amat sangat buruk. Nah, sekarang kita masuk ke Bruder Bernardus Hugen. Hugen lahir di Tilburg pada tanggal 13 Mei 1810 dengan nama yang berbeda, yaitu Jakobus Hugen. Tidak seperti Rutten yang lahir dari keluarga yang bisa dibilang kaya, Hugen ini lahir di keluarga kelas menengah yang emang dari sananya sudah sangat religius. Seperti yang bisa dilihat dari dua saudarinya yang menjadi suster, dan juga dua saudaranya yang bahkan menjadi imam. Oke, sekarang kita lanjut lagi tentang FIC. Sebelum didirikannya FIC, Pastor Rutten ini sebenarnya sudah mengawali karyanya dengan mengajar agama kepada 3 orang anak di serambi gereja paroki. Sedikit demi sedikit, pengajarannya menjadi meluas. Yang awalnya dari cuma 3 anak, lama-kelamaan bertambah lagi jadi 30, 50, dan setengah tahun kemudian menjadi 200-300 anak. Dia itu ngajar ini juga ada setengah-setengah, karena dari biaya peralatan, buku-buku, dan segala macam, yang nanggung tuh dia sendiri. Ya terus kan lama-kelamaan pasti susah ya kalau harus setiap hari itu ngurus ratusan orang sendiri, ngajar sendiri. Nah karena itu dia membutuhkan tenaga religius untuk membantu karyanya. Maka dia memulai proyek rohani agar karya baiknya ini bisa diteruskan. Nah, Bernardus Hugen yang tadi saya ceritakan tuh sebenarnya baru tahu yang namanya Ludovicus Rutten tuh saat ini, karena Hugen tertarik dengan proyeknya yang dimaksud. Nah, terus mereka tuh ketemuan, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, sampai pada suatu saat mereka ada kepikiran buat membuat kongregasi FIC. Nah, inilah lahirnya FIC, yaitu pada tanggal 21 November 1840 tadi. Oke. Setelah didirikan, karya kongregasi FIC ini tentunya tidak cuma ngajar agama di paroki-paroki itu. Nah, Rutten dan para bruder-bruder lain mengembangkan karya dengan membuka sekolah formal, yaitu SD atau sekolah dasar. Nah, di sini para bruder itu menghadapi kesulitan-kesulitan di karya sekolah formalnya, karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi para bruder. Contohnya, kalau tantangan dari dalam tuh karena para bruder ini kan dipersiapkan cuma jadi bruder, bukan jadi guru. Jadi tentunya mereka kesusahan dalam mengajar, karena bekal keterampilan mengajar mereka juga tidak baik. Ya, sedangkan kalau tantangan dari luar tuh ada karena bruder ini kan secara apa itu namanya, fundamentalnya tuh bukan guru.
Jadi mereka juga tidak punya ijazah mengajar sebagai persyaratan mengajar di sekolah formal. Karena kalau ngajar di sekolah formal, sekolah resmi kan guru-guru harus ada lisensi sendirinya ya. Kalau les-les mungkin bisa ya. Nah, lalu setelah perkembangan demi perkembangan, setelah mengatasi tantangan-tantangan tadi, karya kongregasi FIC ini menyebar ke kota-kota lain di negara Belanda. Tidak hanya di Maastricht saja. Kongregasi mulai membuka perudaran di beberapa kota sebagai berikut. Satu itu ada di Saint Michel Gestel. Di sana mereka menangani anak tunarungu. Nah, setelah dari sana mereka pindah ke kota Amsterdam untuk mengurus anak-anak yatim piatu. Setelah dari Amsterdam, mereka pindah ke kota Den Bosch untuk menangani anak-anak tunarungu seperti pada di Saint Michel Gestel. Tapi bedanya di sini mereka juga mengambil alih sekolah dasar yang dimiliki paroki-paroki di sana. Oke. Setelah dari Den Bosch, mereka tuh balik lagi ke Amsterdam untuk mengambil alih panti asuhan. Oke. Setelah dari mengambil alih panti asuhan, mereka sekitar setengah tahun kemudian itu pergi ke kota Hasselt di Belgia untuk mengasuh anak-anak yatim piatu. Nah, setelah beberapa lama, kongregasi ini itu berkembang dan meluas secara pesat dari hanya di Belanda saja sampai ke Asia, Afrika, AS, dan Chile. Nah, uniknya itu kongregasi ini sebenarnya tuh dimaksudkan untuk menjadi kongregasi misi yang berkarya di luar negeri Belanda. Tapi karena ada suatu perubahan kebijakan yang membolehkan karya keluar Belanda, personel yang banyak dan finansial yang cukup, mereka tuh jadi mulai untuk membuat cabang di negara-negara lain. Dan salah satunya itu di Indonesia, dengan alasan kata mereka sendiri itu untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah ke negara lain yang belum mengenal Kristus. Oke. Seperti yang sudah aku katakan di awal, aku sendiri itu sudah merasakan salah satu dari karya-karya kongregasi FIC ini. Lebih spesifiknya lagi di YPL, yaitu di SDPL Bernardus dan SMP Domsaf. Dan menurutku itu karya yang mereka berikan sudah berpengaruh secara positif bagi aku. Tidak hanya pendidikan akademis yang berkualitas, namun mereka juga mengajarkan kepada kita tentang pendidikan karakter yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Contohnya sendiri di SD ada yang namanya cermin hati, yaitu singkatan dari cerdas, mandiri, disiplin, murah hati, dan beriman. Di SMP ada juga moto Domsaf, yaitu lebih baik mati daripada berbuat dosa. Oke. Dan ada juga 10 keutamaan pangudi luhur harta tak ternilai Bernardus Hugen yang merupakan dasar dari YPL ini sendiri, yaitu kerendah hatian, teladan baik, cintakan sesama, saleh dan suci, sikap bijaksana, lembut dan tabah, berpengetahuan dan teguh hati, serta kepercayaan kepada Tuhan tentunya ya. Oke, menurutku sudah itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.